Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Termasuk ini ada Pak Hanan. Ini Pak Hanan tetangga saya kebetulan sedang isoman dan untuk mengisi kegiatan katanya bisa mengikuti pelatihan seperti itu. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama untuk tutor PKPM Budi Utama, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Memang di siang-siang seperti ini enaknya istirahat nih, karena memang pemilihan jadwalnya kemarin jam 2 sehingga ya seperti yang sudah saya plotkan di Google Calendar, untuk hari ini kita adakan workshop terkait dengan pemanfaatan Google untuk edukasi. Di materi yang pertama ini memang saya mengambil tema tentang Google Drive for Desktop, karena memang kita pahami betul bahwa hard disk di device kita seperti laptop ataupun PC itu sangat terbatas, sehingga kapasitas suatu saat pasti akan habis. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan Google, ya kenapa Google ya, karena memang ini merupakan platform yang paling mudah dan sering kita gunakan sehingga bisa kita manfaatkan secara penuh seperti itu. Nah, Google Drive for Desktop ini akan membantu kita untuk mengurangi kapasitas yang seharusnya hard disk kita itu dipenuhi oleh data, sekarang semuanya bisa di-online-kan atau kita letakkan di cloud. Nah, tutorial kemarin sudah saya bagi untuk materi dan juga di situ sudah ada file Excel ya. Itu adalah ekstensi untuk Google Setup yang sebenarnya juga bisa Bapak Ibu langsung install mengikuti panduan yang sudah saya buatkan. Keuntungannya adalah salah satunya tadi, drive di PC kita akan menjadi lebih hemat, bahkan bisa dikatakan kita bisa menyimpan semua file yang ada di PC kita di dalam drive Google. Nah, syaratnya kalau kita ingin mengakses file tersebut, maka kita harus tentukan apakah kita mau mengakses dalam keadaan online atau kita mengakses dalam keadaan offline. Kalau mengakses dalam keadaan online, maka kita tentunya harus terkoneksi dengan internet, karena semua file kita taruh di sana. Namun, kalau misalkan kita ingin mengakses dalam offline, berarti file yang akan kita akses terlebih dahulu kita offline-kan. Sehingga kalau kita offline-kan artinya file tersebut akan tersimpan kembali di drive kita. Sebagai contoh, ini saya tanya dulu, sebelumnya sudah pernah menggunakan Google Drive Desktop atau belum? Mungkin Bapak Ibu berbagi pengalaman. Sudah di SMPA. Sudah menggunakan? Oke, berarti sudah ya. Ada yang sudah. Semuanya sudah atau masih ada yang belum juga? Mungkin Bu Ika, Pak Ahmadi. Sudah, Mas. Sudah pernah. Sudah. Berarti artinya untuk hari ini Bapak-Bapak Ibu semua sudah pernah menggunakan Google Drive for Desktop. Tapi tidak apa-apa, mungkin saya tetap bagikan, saya sharing saja apa manfaatnya, sehingga implementasi ini bisa kita implementasikan tidak hanya di komputer sekolah, tapi di komputer kita sendiri. Sebagai sampel, sebagai contoh, ketika kita telah menginstal Google Drive for Desktop itu, maka nanti Bapak Ibu bisa, saya share materi ini, bisa mendapatkan drive seperti ini. Jadi di komputer kita itu nanti akan ada drive. Nah, kalau kapasitas komputer kita atau laptop kita itu memang sudah terkuras seperti yang saya contohkan di sini, di laptop saya kapasitasnya hanya 217 GB. Sedangkan kita bisa lihat free hard disk-nya itu tersisa hanya 4 GB saja. Dengan Google Drive ini bisa dikurangi. Jadi semua file yang ada di dalam drive
laptop saya bisa saya pindah ke drive Google. Nah, di drive Google kita bisa banyak, kita bisa menggunakan email di setiap email kita untuk dijadikan drive Google sebagai contoh seperti ini. Yang pakai C. Oke, sebagai contoh seperti ini. Jadi semua file sebenarnya bisa kita pindah, kita masukkan ke dalam drive kita. Nah, sebagai informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa drive Google yang kita gunakan menggunakan email Budi Utama itu berkapasitas sampai 100 tera. 100 tera artinya itu kapasitas yang sangat besar dibanding dengan memori hard disk kita yang sangat terbatas. Sehingga dengan adanya drive for desktop ini, Google Drive for Desktop, ini akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk menyimpan file dan tidak khawatir dengan kapasitas hard disk kita. Seperti yang saya contohkan di sini, kita bisa melihat bahwa file-file yang ada di sini itu semuanya tersimpan secara online. Namun dengan adanya Google Drive for Desktop ini, semua file ini bisa kita akses secara offline. Simbolnya adalah bisa kita lihat. Kalau yang secara online, di sini ada simbol seperti awan, atau ini artinya tersimpan di cloud-nya Google. Kalau kita ingin mengedit atau kita ingin mengakses file tersebut secara offline, maka yang perlu dilakukan adalah kita rubah file tersebut menjadi offline. Kalau kita ingin mengeditnya nanti secara offline. Misal kita di rumah kebetulan belum ada jaringan, kemudian kita kerja di kantor, kita taruh filenya di dalam Google Drive, lalu kita ingin melanjutkan di rumah dalam kondisi offline. Itu bisa dengan cara kita melakukan available offline atau perintah ini kita aktifkan. Sehingga nanti secara otomatis di sini file akan berubah menjadi offline. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini indikatornya bahwa file ini sudah tersimpan secara offline. Sehingga ketika nanti kita mengakses tanpa internet pun tidak ada masalah. Nah, kalau kita ingin menaruh kembali file itu secara online, caranya juga sama. Tadi kita pindahkan saja dari offline access menuju ke online only. Secara otomatis nanti akan tersimpan. Jadi apabila kita ingin menambahkan file atau menghapus file pun caranya sama dengan ketika kita menggunakan atau kita menyimpan di drive PC kita ya. Jadi mau ditambahkan langsung copy paste ke sini, misalkan ada file mau kita tambahkan, saya contohkan, misalkan ini file ini mau saya pindahkan dalam drive saya, ya tinggal drag and drop saja atau copy paste. Nanti kalau ini kita setting semua yang ada di drive itu harus online, maka secara otomatis dia juga akan berubah menjadi file yang sifatnya online atau tersimpan langsung di dalam cloud-nya Google. Biasanya butuh waktu, ada proses. Oke, kita lihat. Ya, file ini sekarang sudah tersimpan secara online. Nah, untuk mengedit ya sama, misalkan kita akan mengedit file yang online dalam kondisi kita sedang terkoneksi dengan internet, ya kita buka saja filenya, lalu kita lakukan pengeditan, entah itu Microsoft Word, entah itu Excel, dan sebagainya, sama, kita lakukan proses itu. Ini sebagai contoh. Nanti kita cek juga yang ada di drive apakah berubah atau tidak. Misalkan kita simpan, saving,
Nanti kita juga cek yang ada di, oh sorry, ini sharingnya saya masukkan yang ini. Terlihat Microsoft Office-nya tidak? Terlihat. Oke, jadi saya contohkan, saya edit file ini secara offline. Misalkan kita buat teks, kemudian kita simpan. Nah, nanti di dalam Google Drive itu sendiri, filenya pun akan terupdate. Nah, ini kita buka yang versi online-nya melalui Google Doc. Nah, file ini sudah terupdate yang ada di Google Doc. Jadi proses pengeditan file bisa kita lakukan langsung dari desktop kita tanpa kita harus membukanya melalui Google Doc secara online. Seperti itu. Ini untuk memudahkan saja, ini sebagai contoh, saya tambahkan lagi. Oke. Kita lihat di file yang offline-nya. Ini biasanya proses update itu membutuhkan waktu nih. Jadi kadang ada delay, sehingga perlu kita tes kembali. Nah, ini prosesnya terlihat. Artinya ini masih belum, proses sinkronisasinya belum selesai. Keuntungannya lagi adalah dengan kita menggunakan Google Desktop ini, apabila kita ingin membuat mail merge dari form ya, dari Google Form yang kita buat, itu akan sangat mudah. Karena ketika kita membuat misalkan kuis atau misalkan bukan kuis ya, form untuk pendaftaran dan sebagainya untuk mengumpulkan data dari responden, maka kita bisa langsung lakukan mail merge. Itu salah satu keuntungannya lagi. Selain tadi bahwa semua file yang ada di dalam komputer kita itu tersimpan secara online. Jadi saya close dulu yang ini. Kita coba buka lagi yang tadi. Suaranya feedback ya. Ada yang itu aktif apa ya? Oke.
Ini yang tadi kita lakukan pengeditan secara online melalui Google Doc, dan ini file yang bisa langsung kita akses di drive kita yang ada di PC ya, yang ada di PC. Jadi seperti itu, bahwa dengan adanya, saya ulangi lagi bahwa dengan adanya Google for Desktop, ini akan memudahkan kita untuk melakukan proses penyimpanan yang seharusnya tersimpan di PC kita alihkan semua file itu ada di dalam Google Drive secara online atau yang ada di dalam cloud. Kita bisa melakukan pengeditan langsung di PC kita, baik itu secara online maupun offline. Kita juga bisa menambahkan, mengurangi file yang ada, data dengan mudah di dalam drive yang sudah dibuat oleh Google. Dan kita juga bisa menambahkan banyak email ya, jadi nggak cuma satu, tapi bisa kita tambahkan email yang lain. Tinggal kita, kalau kita ingin menambahkan, tinggal kita akses saja Google Drive-nya, kita klik, kita masuk preference, kita bisa tambahkan saja. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan kan masih menggunakan email yang lama. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Ya, kita klik saja di profil ini, nanti akan muncul add another account. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan, tinggal tambahkan saja emailnya. Ini sebagai contoh bahwa di email yang pertama saya, ini drive-nya sudah sampai 120 GB. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bisa sampai 100 tera untuk email yang sudah saya bagikan kemarin dengan menggunakan domain budiutama.sch.id. Sedangkan di email yang saya, yang Budi Utama ini memang karena filenya belum banyak, ini estimasi penggunaan saat ini adalah sekitar 1 GB. Berbeda dengan email yang gratis ya. Kalau email yang gratis itu, yang Bapak Ibu pakai yang biasa, yang dengan domain gmail.com, itu kapasitasnya hanya sekitar 50 GB atau 50 tera, saya lupa, tapi tidak bisa sampai 100 GB. Itu keuntungan dengan email yang digunakan. Jadi tinggal kita tambahkan saja, misalkan kita punya email yang lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengganti semua file, misalkan Bapak Ibu ingin mengoffline-kan semua ya, mengoffline-kan semua file yang ada di dalam Google Drive. Itu bisa dilakukan di bagian Google Drive ini. Di sini tampilan di Google Drive Preference, itu ada Google Drive, folder for Drive, dan bisa kita pilih trim files atau mirror files. Kalau kita pilih mirror file, berarti semua file yang ada di dalam Google Drive itu akan tercopy secara offline ya. Artinya semua file itu akan tersimpan di hard disk kita. Nah, dengan seperti itu, maka nanti kapasitas dari hard disk Bapak Ibu pasti akan langsung bengkak. Karena semuanya tercopy atau pindah semua ke dalam drive. Mirror, jadi yang di drive masih ada, tapi di-copy ke drive yang sifatnya fisik, bukan yang virtual. Oleh karena itu, pastikan bahwa ini kondisinya selalu di stream files. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin memindah 1 atau 2 file, tidak ada masalah dengan cara yang seperti tadi saya contohkan ya. Tinggal kita pilih saja file mana yang mau kita pindah secara offline. Nah, kalau kondisinya stream files, maka semua files ini ada logo awan, ada logo cloud-nya. Nah, satu-satu saja. Misalkan saya mau ini nanti saya edit secara offline, saya nggak ada koneksi internet, maka ini saya pindah menjadi available offline saja. Nah, kita juga bisa langsung melakukan sharing file tersebut ke akun yang lain, misalkan ke teman. Misalkan kita akan share ke kawan kita, tinggal kita pilih saja, klik kanan, terus langsung kita pilih share. Nah, nanti tinggal kita lihat emailnya, siapa yang akan kita kirimi file. Nah, untuk Budi Utama, misalkan ada yang membutuhkan kirim ke semua tutor, tinggal seperti yang kemarin saya contohkan, gunakan tutor. Kita kirim ke
tutor budiutama.sid seperti ini. Nah, nanti semua tutor akan terkirimi file tersebut atau secara personal satu persatu. Saya contohkan misalkan saya mau kirim file ke catur, ya tinggal saya pilih saja. Atau kita gunakan link. Ini juga bisa ya, tidak kita harus share ke orang satu persatu seperti ini. Kita gunakan akses copy link. Jadi tinggal kita kopikan saja linknya. Nah, email yang Bapak Ibu gunakan, karena itu memang menginduk dengan email kampus, sehingga kadang kita harus setting aksesnya itu untuk siapa. Kalau seperti ini kondisinya, Bapak Ibu, berarti hanya orang yang menggunakan email Budi Utama ataupun orang yang menggunakan email Amikom yang bisa mengakses file tersebut. Maka perlu kita rubah supaya semua orang yang punya link itu bisa mengakses. Kita rubah ke anyone with link. Dengan seperti ini, nanti semua bisa mendapatkan atau mengakses link. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Hal yang lainnya, misalkan kita mendapatkan share file dari orang lain dan kita ingin mengaksesnya supaya file itu bisa diakses secara offline atau kita simpan di hard disk kita ya, di PC kita. Itu berarti yang Bapak Ibu harus lakukan adalah kita masuk dulu ke drive, di drive Bapak Ibu yang Google Drive-nya ya. Lalu kita lihat file mana yang di-sharing ke kita, misalkan saya akses, ada nggak file yang di-sharing ke email saya. Nah, di sini ada. Nah, ini saya contohkan, ada beberapa file. Nah, supaya ini nanti bisa diakses di komputer kita, yang pertama kita lakukan, kita pindahkan dulu filenya ke drive kita. Caranya adalah dengan tambahkan pintasan ke drive. Jadi klik kanan, file tersebut kita klik kanan, tambahkan pintasan ke drive. Ini sebagai contoh. Terus kita akan taruh di mana file tersebut di drive kita. Bisa langsung di drive, berarti ini di hard disk, di drive utama ya, atau di dalam folder. Ini tinggal pilih. Saya contohkan saja di drive utamanya saja, jangan di dalam folder. Bahkan saya tambahkan pintasan. Nah, di drive saya nanti sudah akan tampil file yang tadi saya pindahkan. Nah, ini contohnya. RPP, inspiratif, kelas. Nah, ini sudah tampil. Maka di sini pun juga sama. Di dalam drive nanti juga akan tampil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semua proses kadang membutuhkan waktu. Nah, kalau kita lihat di sini belum tercopy. Oh, ini sudah. Berarti filenya sudah masuk di drive kita dan ini bisa langsung kita akses melalui PC kita. Ya, belum selesai. Nah, sudah. Nah, semua filenya masuk di sini. Jadi langsung bisa kita akses. Caranya seperti tadi, nih. Jadi ada, misalkan kita dapat share file dari orang lain dan supaya ini bisa diakses di dalam drive kita klik kanan, kemudian kita pilihkan tambahan pintasan ke drive. Begitu Bapak Ibu. Juga ini sedikit terkait dengan pemanfaatan email yang kita gunakan. Apabila kita memanfaatkan email tersebut untuk membuat classroom, ini kita ngobrol yang bukan terkait dengan drive-nya ya. Jadi ketika kita membuat classroom, kemudian kita membuat kuis yang pastinya nanti akan menggunakan Google Form, kadang siswa tidak bisa mengakses. Nah,
soal tersebut dikarenakan karena hak akses memang untuk yang email yang sifatnya for education itu memang agak ribet ya, agak ribet. Jadi harus ada konfigurasi yang selalu kita lakukan terkait dengan file apapun yang akan kita share. Contohnya misalkan saya kemarin membuat modul di dalam Google Classroom, kemudian di dalamnya ada tugas misalkan, atau ada presensi yang menggunakan Google Form. Contohkan misalkan kelas. Nah, kita pastikan bahwa setelah kita create kuis, setelah kita upload modul, kita pastikan file tersebut harus dalam kondisi yang dibagikan atau bisa diakses oleh siswa. Email yang Budi Utama memang bisa langsung diakses oleh email sesama Budi Utama atau dengan email di bawah Universitas Amikom. Tetapi kalau yang mengakses dari luar, terkadang itu memang meminta hak akses. Nah, kondisi yang seperti itu kalau yang terjadi di siswa banyak yang kebingungan ya, kenapa ini nggak bisa diakses. Tinggal kita tadi sudah saya contohkan, kita buka saja untuk hak aksesnya. Ya, ini kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link, seperti yang tadi saya sudah contohkan atau yang sekarang contohkan. Ini yang terjadi di case email Budi Utama ketika digunakan untuk membuat classroom ya. Jadi pastikan ini hak aksesnya dibuka. Jadi Bapak Ibu perlu membuka hak akses. Sehingga file-file yang ada di dalam drive itu bisa diakses oleh orang yang dari luar email Budi Utama. Hak akses juga kalau di sini tidak ada pengaturan hak akses. Jadi hanya ada di Google Drive-nya yang perlu kita akses secara online. Nah, setiap revisi yang kita lakukan itu pun tersimpan sebenarnya ya. Jadi setiap kita mengedit file yang ada di dalam Google Drive itu semua revisi versinya akan tersimpan. Dan ini akan terus bertambah seiring kita melakukan penyimpanan setiap file. Sehingga apabila ada file yang bisa dikatakan ada yang salah dalam proses pengeditan, kita bisa cek kira-kira yang kapan terakhir yang disimpan. Ini bisa kita lihat. Kalau kita lihat di sini sebagai contoh ya, ada satu dokumen namanya New Microsoft Word dokumen. Ini dokumen pertama yang masih kosong, belum ada data. Kemudian ini dokumen yang kedua yang setelah saya melakukan penambahan teks ya di dalamnya, sehingga tersimpan ada 2 dokumen. Untuk proses instalasinya nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri mengikuti apa yang sudah saya sampaikan melalui materi. Di situ bisa diikuti langkah-langkahnya. Nanti bisa kalau yang Bapak Ibu yang belum menggunakan di masing-masing komputer pribadi ya, bisa langsung memanfaatkan Google Drive for Desktop. Sharing materi yang saya harapkan juga nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, sehingga nanti semua materi atau hal-hal yang terkait dengan PKBM yang harus dilaporkan nanti bisa langsung dikirim ke email yang admin ya. Betul ya, Mas Catur? Mas Catur? Oh, sepertinya tidak sedang monitor. Jadi semuanya nanti bisa dikirim ke email yang admin. Misalkan kita ingin membagikan modul atau hal yang lain, tinggal dikirim saja. Sepertinya admin, saya cek dulu. Misalkan. Ya, admin @budi utama.
Atau email yang Budi Utama yang lama, tapi saya tidak terlalu hafal, itu juga ada, itu juga bisa. Tinggal nanti di-share ke email tersebut, dan di sana juga misalkan kita akan melakukan pengeditan juga di pihak admin juga bisa nanti melakukan pengeditan. Baik itu juga tetap masih bisa melakukan pengeditan baik langsung melalui Google Drive langsung seperti ini atau menggunakan desktop. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, monggo. Mungkin ada pertanyaan atau bisa di luar ini terkait dengan pemanfaatan Google, monggo. Barangkali saya bisa bantu jawab. Nuhun sewu Pak, untuk materi yang di-download secara offline itu nantinya berubah atau tidak? Maksudnya harus ngedit lagi atau tidak? Materi yang di-share. Misalnya iya diunduh secara offline gitu, nantinya berubah aturannya atau tidak? Gitu. Oh, kalau kita menggunakan filenya adalah Microsoft Word, ketika kita pertama create nih Bu, saya contohkan, memang ada kelemahan nih, ini case yang sering terjadi, format itu berantakan ketika kita buka di Google Doc. Ini terjadi tidak hanya di Google, apalagi Google ya, semacam Microsoft sendiri yang kalau kita menggunakan di sekolah itu kita menggunakan yang Microsoft untuk edukasi pun ketika dibuka secara online biasanya format sedikit berubah. Sehingga memang kalau saya sarankan sih untuk proses editing, mengakses dan sebagainya kita tetap menggunakan Microsoft Word-nya atau Office ya, kita tetap menggunakan Office. Tidak kita buka secara online menggunakan Google Drive. Saya contohkan. Nah, misalkan seperti ini. Saya contohkan file yang lain saja, yang sudah ada dokumennya. Bentar, Bu. Saya carikan file yang sudah penuh. Ini file yang sifatnya kolaborasi, maksudnya dikerjakan oleh banyak orang dalam satu file. Ya, saya simpan. Karena ini file share, ininya shortcut. Nah ini. Ekstensinya kalau file yang share itu, ekstensinya adalah shortcut nih. Kalau tepatnya harus kita cari yang shortcut yang mana. Ini saya contohkan di gabung. Jadi di kami untuk mengerjakan proses akreditasi kampus, terutama di prodi kami, memang ini filenya kita kerjakan bersama-sama atau berkolaborasi. Ada orang yang mengerjakan khusus kriteria 1 sampai kriteria 9. Nah, pengeditan yang dilakukan adalah pengeditan yang tidak menggunakan Microsoft Word, tapi langsung di Google Doc ya, di Google Doc. Sehingga kalau kita buka, biasanya nanti filenya akan berantakan.
sebagai contoh. Terutama di format nih. Sebab Google Drive sendiri, Google Docs sendiri memang belum sekomplit Microsoft ya. Kalau Microsoft itu kan fiturnya banyak, termasuk di setiap penomoran juga ini kita bisa membuat secara otomatis dan pilihannya juga banyak. Tapi ketika kita melakukan editing di Google Doc, pilihannya sangatlah sedikit. Oh, tidak tampil nih. Bentar. Saya share seluruh layar saja. Nah, seperti ini. Ini file yang dikerjakan secara online di Google Doc. Ini seperti ini. Nah, formatnya kalau hanya perataan teks, margin, itu tidak ada masalah. Nanti biasanya yang bermasalah adalah di sisi penomoran. Penomoran yang kita lakukan di Microsoft Word itu kan bisa kita lakukan penomoran secara otomatis, memudahkan kita untuk membuat daftar isi. Nah, di dalam Google Doc ini tidak bisa dilakukan dengan model seperti ini. Kemudian kalau kita melakukan pengeditan, biasanya nanti ada bagian-bagian yang berubah. Nah, ini misalkan seharusnya ketika kita formatnya kita hanya menggunakan Microsoft Word, urutan-urutan teks, gambar, dan sebagainya itu sudah sesuai. Jumlah halamannya juga sebenarnya sudah sesuai. Kita bisa lihat di sini jumlah halaman di sini ada 146 total halaman. Tetapi ini akan berbeda ketika kita mengaksesnya melalui Google Doc. Saya contohkan. Ini harus membuka terlalu banyak tab. Sekarang tampilan Chrome juga sudah berbeda nih, beda email, beda profil, sehingga memang harus kita tentukan profil kita masing-masing supaya bisa mudah mengakses. Karena ini profilnya berbeda dengan body utama, maka saya harus membuka profil yang email satunya lagi. Oke, kita lihat file tersebut apabila kita akses di Google Doc. Kita tunggu, ini prosesnya agak lama karena filenya besar dan koneksinya sedikit kurang bagus hari ini. Oh, editnya nggak keluar. Gitu. Nah.
Nah, di sini filenya terbuka, isinya sama selama saya tidak melakukan pengeditan di sini, di yang offline ini, yang modelnya kita akses langsung dari Microsoft Word. Bukan offline nih, karena pengeditan ini memang seharusnya online nih. Artinya ketika kita belum melakukan pengeditan di file yang kita buka melalui desktop ini, ya di sini juga tidak akan ada perubahan. Di sini tidak akan ada perubahan. Nah, jumlah filenya masih loading. Ini pasti akan berbeda. Kalau tadi kita lihat itu ada 146, tapi ketika kita akses melalui Google Doc, biasanya akan menjadi berantakan. Dan jumlah filenya bisa lebih banyak. Karena format papernya atau kertasnya itu bisa berbeda. Nah, saran saya ketika kita akan menyimpan file di drive, ya kita hanya gunakan drive itu untuk menyimpan saja, tapi untuk pengeditan, ketika kita sudah melakukan formatting di Microsoft Word, di sini jangan lakukan apa-apa. Maksudnya kita jangan mengakses menggunakan Google Doc nih. Jangan kita mengakses menggunakan Google Doc. Lalu kita akses menggunakan Microsoft Word, supaya nanti semua pengeditan yang kita lakukan, formatting yang kita lakukan terhadap dokumen tersebut tidak berubah posisi, tidak berubah penomoran. Penomoran jadi kacau kalau kita lihat ke bawah, urutannya agak aneh nantinya. Ini sebagai contoh. Saya scroll ke bawah, ini sudah ada yang kita benerin ya, jadi ada yang belum itu di bagian bawah penomorannya. Ini A4, kalau kita ke bawah lagi, formattingnya juga sedikit berubah. Nah, tiba-tiba ada yang berubah seperti ini. Ini format yang berubah. Seharusnya bukan. D2 ini merupakan bagian utama nih. Ini jadi sekarang ada angka Romawi 3 ini di sini. Ini karena memang kita melakukan kolaborasi di Google Doc. Hingga formatnya berubah. Ini masih proses 100 berapa ini? Oke, kita lihat ke bawah. Wah, lambat sekali. Jadi seperti itu, Bu. Kalau kita mengedit, ya kita lakukan editing di Microsoft Word. Kita menyimpan, kita save, secara otomatis itu juga akan tersimpan di Google Drive. Waktu-waktu kita akan mengedit kembali, ya tinggal buka saja. Tapi pastikan ketika kita melakukan proses edit, file itu sudah terupload dengan baik. Misalkan kita melakukan pengeditan, kita simpan, kita pastikan prosesnya sudah berjalan sampai selesai ya. Nah, sudah tidak ada tanda sedang melakukan pengeditan atau apa. Semuanya sudah seperti ini nih. Jadi ekstensinya, logonya ini, simbolnya ini sudah seperti ini kalau kita melakukan pengeditan di dalam file. Ini masih load karena saking banyaknya filenya. Mungkin ada pertanyaan lain? Malah jadi nggak respon. Saya nggak lihat ada pengalaman atau apa hal yang terkait dengan Google Drive atau Google Doc juga boleh, monggo.
Koneksinya agak sedikit kurang bagus. Terjawab nih, Bu, yang tadi nih. Maaf Pak Eko, Nggih. Bu Endah, kalau gimana, Bu? Google Doc ini misalnya diakses pakai smartphone bisa nggak ya? Kalau Google Doc bisa, Bu. Caranya Bisa. sama seperti pakai PC nggak? Oh, beda. Pasti beda. Jadi tinggal kita buka drive-nya saja, kita install Google Drive, kita download dari Play Store, Google Drive, nanti semua file yang ada di drive itu akan tampil. Hanya kalau kita buka menggunakan handphone atau tablet nih, itu tampilannya pasti akan berbeda. Editing bisa dilakukan juga, tapi ya tampilannya berantakan, Bu. Saya. Nggih. Memang lebih baik saya sarankan sih untuk file, editing file, kita gunakan laptop atau PC. Kecuali hanya naruh file PDF nih, kalau file PDF kita akses nggak ada masalah, tapi kalau yang doc itu pasti nanti akan berantakan. Ukurannya menyesuaikan sih, Bu, untuk ukuran layar itu. Dokumen ketika dibuka di layar yang kecil otomatis kan berubah. Formatnya berubah. Tapi kalau kita buka di PC, nggak ada masalah. Jadi format itu tidak akan berubah gara-gara kita buka di PC, dibuka di HP, kemudian kita buka di PC, nggih. Selama kita tidak melakukan pengeditan. Oh gitu. Nggih. Jadi nggak ada masalah. Nah, kan saya di HP kan sudah ada Google Drive-nya. Nggih. Nah, misalnya kan nanti saya hubungkan ke PC, kan saya nggak usah download Google Drive PC lagi atau perlu download lagi? Kalau yang Google Drive for Desktop itu harus download, Ibu. Download lagi yang di PC ya? Iya, yang saya sertakan linknya di dalam folder di materi yang saya share itu sudah ada. Iya. Nanti tinggal install saja, ikuti petunjuk yang ada di materi yang saya sampaikan di PDF itu. Nanti sudah bisa langsung digunakan. Nah, terus Google Drive saya yang di handphone, Oke. ya. Seandainya mau saya pindah semua ke Google Drive yang di PC, Oh, nggak ada atau masalah. sebaliknya gitu. Nggak ada masalah, Bu. Jadi sistemnya bukan memindah, Nggih. tapi hanya mengkloning, mengcopy. Oh, begitu. Dan Nah, maksud itu saya kan kalau misalnya saya pergi-pergi gitu kan, saya nggak betul. mungkin bawa laptop anu kan, Nah, pakai HP kan bisa ngecek-ngecek gitu loh. ya, betul. Itu keuntungannya dari Google Drive seperti itu. Jadi sifatnya tidak memindah. Kalau pindah kan berarti asal yang dari hard drive asal hilang ya, Bu. Sudah dipindah gitu. Iya. Jadi kita bisa buka dokumen kita dari manapun dengan device apapun tanpa kita harus khawatir. Maksudnya dokumen itu tidak tercopy atau tidak ada gitu. Berarti kalau saya sekarang yang di HP sudah punya Google Drive, terus nanti saya download lagi yang di PC, berarti saya punya dua Google Drive. Dua Google Drive di masing-masing device. Oh, begitu. Dan masing-masing Google Drive bisa untuk banyak email nih. Oh, begitu. Karena biasanya kan satu email ada file di dalam drive-nya, email yang lain juga ada. Karena kita terus nambah email lagi, drive-nya juga ada. Nah, itu bisa kita tambahkan. Oh, begitu. Iya, soalnya kan yang kemarin-kemarin itu kan kebanyakan drive-nya kan saya ambil yang di handphone saya pakainya gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya mau dioptimalkan di PC kan berarti saya cloning gitu ya, ke yang dari HP ke PC. Betul, tinggal tambahkan emailnya saja. Oh, begitu. Jadi ini tadi sudah saya contohkan, saya tunjukkan lagi, Bu, untuk menambahkan, kalau kita sudah nginstal, kalau kita sudah nginstal Google Drive untuk desktop, itu ada di bawah biasanya. Posisinya di bawah ini, Bu. Tampil, nggih? Share saya tampil nggak buatan? Nggak ada, nah, udah. Kita klik udah saja. Kita klik saja di bawah ini, logo Google Drive. Klik yang logo Drive, iya, betul. Terus kita masuk ke Preference. Yang ke apa, Mas? Oh, yang itu, yang tanda itu, Setelan, setelan, Preference. Terus di profil yang ada foto kita klik saja. Nah, kita tambahkan saja berapa email Ibu yang ada drive-nya, yang ada dokumennya, tambahkan saja.
Oh, Misalkan ini begitu. saya contohkan, ini saya punya 2 email ini. Satu Oke. email yang punya Amikom, satu email Oke. yang Budi Utama. Ini iklan Oh. dulu ini, tahu sotong goreng. Nanti ada iklan ini. Jadi tambahkan saja, semuanya mau banyak email 4, 5, 6, nggak masalah. Oke. Nah, semuanya nanti drive-nya akan tampil di dalam Explorer. Di sini itu akan tampil di PC kita. Kita klik this PC, nah ini yang tampil. Ini drive-nya yang punya saya yang Amikom, ini yang Budi Utama. Dan isinya yang tadi saya tunjukkan tadi. Begitu, Bu. Terima kasih. Nanti kalau saya praktek, saya kesulitan, saya tanya dah. Ini belum bisa boleh, praktek HP-nya monggo. Monggo. Praktek langsung di itu aja, Bu, PC atau laptop untuk menginstal yang desktop. Oke. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Ibu. Barangkali ada yang lain? Sudah tidak ada, nggih? Nah, kalau tidak ada, nanti bagi yang belum pernah mencoba, monggo dicoba saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti kontak ke saya. Lalu untuk sesi-sesi berikutnya, sebenarnya sih saya pengen ini berkelanjutan, tidak hanya kita ngomongin masalah Google Drive saja. Kita adakan sesi berikutnya masih terkait dengan Google for Education, karena memang Google for Education itu fiturnya banyak, tidak hanya Drive, tapi juga ada Google Site, ada Google Classroom, ada Google Doc yang untuk kolaborasi dan sebagainya. Tapi kalau memang itu sudah dirasa mungkin Bapak Ibu sudah paham, tidak perlu harus saya adakan sesi untuk berikutnya, mungkin nanti saya beralih ke sesi pembuatan materi menggunakan Canva. Nah, ini monggo saya tawarkan ke Bapak Ibu. Misalkan kalau iya kita masih berbicara tentang Google for Education, rencananya saya besok adalah kita akan coba membuat Google Site untuk profil Bapak Ibu, khususnya untuk keperluan Budi Utama. Jadi saya contohkan profil saya. Kita kalau berkenan nanti kita buat di sesi berikutnya. Saya bagikan dulu. Tampil Bapak Ibu. Jadi kita akan coba buat profil masing-masing tutor, nanti kita linkkan semuanya menggunakan domain budiutama.sch.id. Nah, profil ini fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk portofolio. Jadi kita bisa masukkan portofolio Bapak Ibu semua di profil. Lalu juga untuk kelas. Jadi nanti kita akan tahu orang yang mengakses profil kita tahu di Budi Utama Bapak Ibu itu mengajar di kelas apa saja dan jadwalnya kapan saja. Nah, ini jadwal yang saya linkkan di sini adalah jadwal yang saya buat melalui Google Classroom. Jadi Google Classroom itu ketika Bapak Ibu membuat materi yang dijadwalkan, maka sebenarnya tersimpan juga di kalender jadwalnya. Nah, di sini bisa kita lihat sebagai contoh punya saya, Bapak Ibu mengampu materi apa, nanti kita tagkan saja kalendernya, sehingga siswa, kalau misalkan siswa mau mengakses jadwal juga bisa, atau orang lain akan tahu agenda Bapak Ibu. Lalu juga materi juga bisa langsung diakses dan di-download. Apakah ini nanti akan mengganggu Classroom? Tentunya tidak, ini suatu hal yang berbeda. Jadi ini fungsinya hanya untuk membuat profil tutor yang akan kita hubungkan dengan websitenya budiutama.sch.id. Seperti itu. Jadi semuanya bisa dilihat. Bahkan link untuk Classroom-nya juga tampil. Ada tugas dan sebagainya itu akan tampil. Semua jadwal ini akan tampil. Nah, ini saya memanfaatkan fitur
Google Site. Ini Google Site. Semuanya sangat mudah, tinggal drag and drop. Mungkin juga Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan, tapi nanti kalau sudah kita buat, saya ingin koneksikan profil Bapak Ibu itu menggunakan domainnya Budi Utama, biar nanti menggunakan domain seperti ini. Ini sebagai contoh punya saya. Seperti itu. Nah, kalau berkenan, mungkin materi ini yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira berkenan atau tidak? Oke, ada Bu Ika setuju. Dan nggak menutup kemungkinan untuk materi-materi yang lain nih terkait dengan pembelajaran. Dalam artian seperti ini, asal saya bisa, saya tahu, tentunya saya siap lah untuk share dengan Bapak Ibu semua. Nah, misalkan saya nggak tahu ini, nanti saya bisa bawakan teman saya yang mungkin paham tentang itu. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang penting yang ini saya hargai adalah semangat Bapak Ibu untuk belajar, itu saja sih. Kalaupun oke, setuju, mau kita jadwalkan hari yang sama atau bagaimana? Belajar Canva aja Pak, biar bisa PPT, buat bikin PPT buat belajar. Oh, itu boleh. Boleh. Kalau mau Canva juga boleh. Jadi nanti kita buat Canva di pertemuan berikutnya. Seperti itu, Benda? Iya, saya sudah nyoba kemarin agak bingung kalau misalnya kita yang bisa sambil bicara itu bingung. Oh, ini boleh. Nggak masalah. Boleh. Monggo jadwal saya ngikut aja kalau Meet gini di Google Meet gini kan fleksibel. Iya. Ya, kalau berkenan saya jadwalkan di minggu yang sama, di jam yang sama di hari Minggu seperti itu. Atau lebih sorean sedikit juga boleh. Saya ngikut saja. Saya juga ngikut, monggo kesepakatan bersama. Terima kasih. Ibu. Jam 2 saya jadwalkan nanti di kalender. Saya create itunya, nanti saya share seperti biasa. Jadi pertemuan besok kita lebih ke membuat materi slide menggunakan Canva. Nah, ya sebenarnya fitur Canva sendiri bukan hanya untuk membuat slide tapi banyak, tapi bisa kita manfaatkan juga untuk slide. Untuk bikin branding produk dan sebagainya juga bisa. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Kita jadwalkan pertemuan di minggu depan jam 2 tentang Canva. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Eko. Ji, sami-sami Bu Indah. Terima kasih ikut belajar. Iya. Dadah kami. Saya close